Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengkisahkan bagaimana Raja Zulkarnain mendirikan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mengabadikan kisah istimewa tentang seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Mengutip tafsir Al-Quran dari Kemenak, dalam surat Al-Kahfi beliau diceritakan melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkeh dekat kota Tirmiz. Di sana ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan karena bahasanya asing dan kecerdasannya sangat rendah. Mereka meminta raja untuk membantu menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang membuat kerusakan dan menyebarkan di muka bumi. Disinilah Raja Zulkarnain memperlihatkan kebijaksanaannya. Kaum yang tinggal di antara dua pegunungan tersebut mengadu kepada Raja Zulkarnain tentang kejamnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Raja, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberi imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Qs Al-Kahfi ayat 94. Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Raja Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Sebagai orang yang bijaksana, ia tidak mengharap imbalan apapun. Ia hanya meminta warga setempat untuk sama-sama membantunya. Raja Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku seperti kekuasaan dan kekayaan yang kamu lihat dan tidak lihat, lebih baik daripada yang kamu tawarkan itu. Karena itu tidak perlu memberiku sesuatu sebagai imbalan atau bayaran kepadaku. Aku hanya mengharapkan partisipasi kamu. Maka bantulah aku dengan kekuatan tenaga dan alat-alat yang kamu miliki, agar aku membuatkan di antara kamu dan mereka sebuah dinding yang kokoh dan berlapis-lapis sehingga menjadi penghalang bagi siapapun yang menyerang golonganmu." Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 96, pada akhirnya Zulkarnain berhasil membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya karena sangat tinggi dan mereka juga tidak dapat menerobosnya karena sangat kokoh dan kuat. Kisah ini merupakan bukti kesolihan Zulkarnain. Mengutip jurnal kisah Zulkarnain dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi 83-101, Zulkarnain adalah petualang yang memiliki keimanan yang kuat dan selalu menyeru kepada kebaikan. Ia adalah seseorang yang dirahmati dengan kecerdasan pengetahuan dan teknologi. Namun hal tersebut tidak membuatnya congkak. Ia malah menolong kaum yang tertindas dengan ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Setiap muslim hendaknya mengambil hikmah dari kualitas kepemimpinan seperti Raja Zulkarnain. Sampai sekarang sosok raja masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mengutip buku Jejak Ya'juj dan Ma'juj karya Wisnu Sasongko, 2010, Ubaid bin Umar yang merupakan kalangan tabi'in berpendapat Raja Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim AS. Ada pula yang mengira beliau adalah Alexander the Great dari Makedonia. Adapun dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sebagian besar sejarawan berargumen Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips, pria keturunan Yunani murid Aristoteles. Ia hidup sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Zulkarnain berasal dari kota Pepe Makedonia, pernah memerangi Persia, dan menguasai kerajaan Darius. Beliau kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke India dan Mesir. Di Mesir didirikan kota Iskandaria untuk memperingati jasa-jasanya. Pendukung pendapat ini mengatakan dalam sejarah umat manusia tidak ada raja yang dapat menguasai benua barat dan timur, kecuali Raja Iskandar Makduni,
Mungkin cukup sekian cerita Raja Zulkarnain membangun tembok Yajuj dan Majuj. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.